Shalom adik-adik teruna yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Sehat kan pastinya? Bertemu lagi kita di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Shalom Depok. Iya Kak Yosi, sehat-sehat ya adik-adik di rumah. Sama seperti minggu lalu, pelayanan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Kak Yosi dan aku, Zeli, sebagai liturgos. Juga ada Kak Brandon dan Kak Hosea sebagai pemusik. Ayo, kita mau mulai ibadah. Jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini, di hari Minggu ini, akan dibawakan oleh Kadiska. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, aku persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari adik-adik, kita mulai ibadah. Kita bangkit berdiri, dan mari bernyanyi bagi Allah dari Kidung Muda-Mudi 38, nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami boleh beristirahat dengan nyaman. Hingga pagi ini kami pun boleh bangun dengan sukacita dan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Bapa, kami mau ibadah. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik. Biar nanti apa yang disampaikan oleh pelayan firman boleh kami mengerti dan nantinya boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ampuni salah dosa kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat yang pertama hingga yang ke-8 yang menyatakan, Halo teman-teman, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah pengnaunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. pertolongan kita hanyalah daripada Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur, Tuhanlah penjaga kita dan tempat kita bernaung. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu,
Kita akan menyanyikan Gita Bakti 60, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa baik dong ya. Saat ini kita kembali bertemu di dalam ibadah persekutuan teruna di tanggal 14 Juni 2020. Jangan lupa sekarang ambil Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya terlebih dahulu untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai yang ke-50. Udah bisa kebuka Alkitabnya, nggak lengket kan? Karena nggak dibaca Alkitabnya. Oke, kalau udah dibiarin tetap terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat Tuhan terhadap setiap kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh dilayakan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 31 ayat yang ke-43 sampai yang ke-50 yang mengatakan, Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Demikian firman Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Oke, dari pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini mengenai apa? Ada dua tokoh yang menjadi sorotan kita di hari Minggu ini. Yang pertama adalah Yakub dan yang kedua Laban. Singkat cerita, Yakub ini ingin pergi atau lepas dari tinggal bersama Laban. Karena kalau dihitung-hitung sudah 20 tahun dia tinggal bersama Laban. Setelah itu Yakub ingin pulang nih ke mana? Ke kampung halamannya bersama istri dan anak-anaknya.
Dan disinilah terjadi peristiwa lari dan dikejar. Antara siapa? Antara Yakub yang lari bersama keluarganya dan dikejar oleh Laban. Bisa bayangin dong, kayak kita kalau lagi nonton sinetron atau lagi nonton film antara polisi mengejar penjahat atau kita lagi lari terus dikejar sama hewan atau anjing di belakang. Itu gimana perasaannya? Pasti kan kayak kalang kabut, takut bakal ketangkap. Nah itu yang dirasain sama Yakub ketika dia dikejar sama Laban. Yakub berhasil akhirnya meninggalkan Laban dengan membawa semua hartanya ke pegunungan Gilead. Itu ada di Kejadian 31 ayat 21 ya. Singkat cerita, dari drama kejar-kejaran ini, 7 hari kemudian si Laban berhasil mendapatkan Yakub. Tapi kok nggak bertengkar ya, nggak ada tuh drama-drama tonjok-tonjokan atau marah-marah, adu debat, itu kenapa ya? Tapi mereka menyelesaikannya dengan sebuah perjanjian, tidak terjadi baku hantam. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelumnya perjanjian mereka antara Yakub dan Laban ditandai dengan apa sih? Dengan apa yang kita baca tadi? Tugu yang dibuat sama siapa? Sama Yakub. Dari apa? Dari batu. Yakub itu membuat sebuah tugu sebagai tanda perjanjian antara Yakub dan Laban. Namanya apa? Yegar Sahaduta. Itu adalah yang dinamai oleh Laban. Tapi beda nih sama Laban, Yakub lebih menamainya Galet. Kenapa nih? Apa sih yang bisa kita pelajari dari sebuah tugu perjanjian padahal cuma dari batu doang? Nah, yang berarti adalah Yakub dan Laban bisa menyelesaikan sebuah permasalahan besar antara menantu dengan mertuanya atau dengan omnya, itu lebih secara dingin, lebih jernih untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi perjanjian ini lebih kepada mereka tidak terburu-buru dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai saksi dari perjanjian mereka di ayat 49 sampai 50. Apa yang bisa kita ambil lagi dari tokoh Yakub di kehidupan kita hari lepas hari sebagai teruna? Seorang Yakub, dia jika ingin mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu, dia itu bekerja keras. Dia selalu mau berjuang, karena rasanya tuh akan beda loh adik-adik. Kenapa bisa beda sih Kak? Iyalah, kalau misalkan kita pengen sesuatu, misalkan kayak kita mau sesuatu barang. Kalau dikasih gratis, akan beda rasanya kalau kita beli sendiri. Atau kita memperjuangkan sesuatu, itu akan beda rasanya kalau kita nanti dapat dibanding kita nggak melakukan apa-apa. Contohnya, kalau kalian nih sebagai anak sekolah, nilai bagus, atau saat ulangan nilai kalian bagus, tapi kalian dapetinnya itu karena nyontek dari temen, atau karena buka buku, atau kalian lebih menyiapkan contekan-contekan yang ada di kolong meja, tapi akhirnya ya benar nilai kalian bagus, karena kalian nyontek. Nah itu akan beda loh hasilnya sama kerja keras kalian sendiri yang udah belajar setiap hari, belajar malam-malam untuk mendapatkan nilai bagus dari ulangan kalian. Akan beda banget hasilnya loh adik-adik. Kalian mungkin bisa bangga nilainya bagus, tapi perasaan kalian akan sangat beda kalau misalkan nilai bagusnya itu didapetin atas hasil kerja keras kalian sendiri. Yang kedua, kalian juga kalau misalkan pengen satu barang, memang sih kalian masih anak-anak sekolah, anak-anak teruna, tinggal minta papa mamanya untuk beliin ini, beliin itu dong. Beliin handphone, beliin laptop, beliin motor, semua mungkin papa mama kalian bisa penuhi, bisa beliin. Tapi kalau misalkan kalian nabung sendiri, beli pakai uang sendiri, walaupun kalian belum bisa menghasilkan uang sendiri, tapi kalian menyisihkan uang kalian atau uang jajan kalian, itu juga beda loh rasanya. Kalian pasti akan lebih menjaga barang yang kalian beli sendiri daripada yang kalian minta atau dibeliin dari orang lain. Nah, ada satu lagi nih, contoh dari gambar ini. Siapa sih? Ada yang tahu nggak foto ini fotonya siapa?
Ini dia lagi hits loh. Dia anak remaja, anak muda yang lagi hits sekarang. Ada yang tahu dia siapa? Apa yang membuat dia terkenal? Nah, yang membuat dia terkenal apa? Dia terkenal karena video YouTube pranknya. Tahu kan prank apa? Yang melakukan tipuan-tipuan. Jadi dia berpura-pura. Apa yang dilakukan dia? Apa yang menjadi tema pranknya dari si pria ini? Apa? Iya, di tengah-tengah situasi yang sekarang nih orang serba kekurangan karena COVID, dia dengan teganya melakukan prank dengan membungkus sampah yang apa? Dibuat-buat menjadi nasi bungkus lalu dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Bisa bayangin nggak adik-adik? Orang atau kita nih lagi kekurangan, kita lagi butuh banget satu makanan atau satu barang karena ya kita nggak bisa dapetin itu karena kita kekurangan. Lalu ada bantuan nih datang, ucuk-ucuk-ucuk datang gitu. Mau nggak ini gue ada ini loh, ini gratis ya buat kalian. Nah pas kita buka, bukan nasi, kita pada udah lapar banget, udah ngebayangin, ih gila baik banget loh dia mau ngasih secara gratis, pas dibuka sampah. Bayangin adik-adik, kalau misalkan kita yang melakukan seperti itu, atau kita deh yang diperlakukan seperti itu sama si cowok ini, apa yang kita rasain? Gak enak kan, pasti sedih. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan emang gak selalu berbicara langsung kepada kita. Serem juga sih ya kalau misalkan Tuhan ngomong langsung gitu. Misalkan kita lagi diem, lagi belajar, atau kita lagi jalan, tiba-tiba ada suara, Tuhan, lu tuh gak boleh kayak gini ya, kamu tuh anak Tuhan loh, kamu gini. Itu pasti bikin kita kaget kan. Nah, tapi suara Tuhan ini gak selalu ada atau nggak selalu Tuhan ngomong sendiri, mungkin lewat mimpi sama kayak Laban. Tapi ada loh Tuhan ngomong melalui orang-orang di sekitar kita. Pernah nggak kita menyadari kalau Tuhan itu berbicara kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita? Contohnya, papa mama minta tolong atau ngasih tahu kita atau nasehatin kita, keluarga kita, opa, oma, om, tante, atau bahkan orang-orang yang gak kita sadarin, orang-orang yang gak terlalu dekat sama kita, kayak cuman teman sekolah, kita ketemunya di sekolah doang, atau kakak-kakak PT, kayak kakak sekarang, kita cuma ketemu seminggu sekali, di hari Minggu doang. Nah, apakah kita bisa ngebayangin atau kita menyadari apa yang sekarang kita dengarkan dari firman Tuhan ini? Kalau misalkan kita nggak ngedengerin atau kita nggak melakukan apa yang sudah dinasehatkan orang-orang di sekitar kita sama kita, itu akibatnya apa? Kita yang bakal ngerasain sendiri, sama kayak yang tadi, si cowok tadi. Dia akan ngerasakan akibatnya. Harusnya kan dia tahu ya, kalau misalkan hal-hal yang dia lakukan itu tidak boleh. Pasti udah dinasehatin sama orang-orang sekitarnya. Tapi dia nggak dengerin, yang akhirnya apa? Berbuntut ke hukuman untuk dia dan teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita nggak dengerin orang-orang di sekitar kita, ya akibatnya nanti kita yang ngerasain sendiri. Terus kita harus adil dan menepati sebuah janji. Jangan seperti Laban yang sudah berjanji memberikan Rahel kepada Yakub, tapi dia melakukan tipu nih, yaitu membawa Lea terlebih dahulu kepada Yakub, yang akhirnya Yakub menikahi Lea duluan. Padahal sebelumnya si Laban tuh udah janji loh sama Yakub kalau misalkan dia boleh menikahi Rahel. Karena kalau zaman dulu menurut Laban, orang itu harus menikahi kakaknya terlebih dahulu atau nggak boleh ngelangkahin kakaknya kalau kakaknya belum nikah. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil? Kalau kita udah janji sama orang, itu harus ditepatin. Gak boleh tidak ditepatin. Kalau misalkan kita nggak bisa nepatin, lebih baik kita nggak usah janji. Karena sakit banget kalau misalkan kita dikasih harapan, tapi harapan palsu, nggak bisa ditepatin. Pernah ngerasain nggak dikasih harapan, tapi ternyata harapannya itu sia-sia? Yaitu, makanya kita nggak boleh bergantung sama orang. Lebih baik percaya sama janji Tuhan. Nah terus,
Kalau ada masalah, jangan lari. Kayak siapa? Kayak Yakub. Kerjaannya lari mulu kalau ada masalah. Dia tuh paling jago lari dari kenyataan. Nah, apakah kita mau jago kayak Yakub, lari dari masalah, lari dari kenyataan, dan bahkan marah seperti Laban? Laban itu lebih dahulu marah, padahal dia nggak tahu nih fakta sebenarnya apa sih di balik lari atau kaburnya Yakub dari si Laban. Tapi lebih baik kita tuh duduk diam kalau ada masalah, duduk dulu diam, nafas dulu, tarik nafas, tenang dulu, minta dulu pertolongan sama Tuhan. Jangan malah kita ada masalah, kita malah cari teman, WhatsApp teman, video call teman, atau bahkan cari sosmed, buka IG, buka Facebook, status WhatsApp kita ganti-ganti, aduh bete nih, aduh aku galau nih, aku mau curhat dong. Nanti baru deh teman-temannya datang, lu kenapa? Gak kayak gitu ya adik-adik. Kita tuh butuh pertolongannya bukan dari teman-teman, tapi dari Tuhan. Jadi kita harus ngomong dulu sama Tuhan. Kalau ada masalah, yang harus kita cari dulu itu Tuhan, bukan orang lain. Karena ada juga di Yosua 1 ayat 9, coba dibuka. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Akunya ini siapa? Yaitu Tuhan. Hatimu itu siapa? Kita. Jadi kita disuruh kuat. Kuat, teguh, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kayak gitu ya. Jadi enggak semua masalah yang ada di dalam diri kita itu harus kita hindari. Tapi ingat perkataan yang ada di Yosua 1 ayat 9 tadi. Tuhan itu menyertai kok kemanapun kita pergi. Oke adik-adik, itu aja untuk firman-Nya kali ini. Terima kasih ya untuk mau belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah adik-adik juga dimampukan bersama Roh Kudus untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kesediaan Tuhan boleh hadir dan untuk waktu yang sudah boleh Tuhan berikan di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah apapun yang sudah boleh kami pelajari bersama melalui Yakub dan Laban, Engkau yang mau memampukan kami ya Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang jika ada masalah di dalam kehidupan kami, tapi kami lebih dahulu mencari pertolongan Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu turut atau menurut ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang peduli terhadap kami dan kami juga boleh mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kami. Inilah kami ya Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan tadi mengajarkan kita tentang bagaimana permasalahan yang terjadi antara Yakub dan Laban bisa diselesaikan dengan tenang tanpa adanya pertengkaran dan akhirnya satu sama lain semakin mengasihi. Dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah dan tetap mengasihi sesama kita dalam masalah apapun, serta mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui orang di sekitar kita. Untuk merespon firman Tuhan yang telah tadi kita dengarkan, mari bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur pada Tuhan. Adik-adik, berikut akan ada warta PT, mohon disimak ya.
Kita sudah sampai pada bagian akhir ibadah. Kakak harap firman yang tadi tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kita berlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut dalam menjalani sehari-hari kalian untuk menjadi pelaku firman Tuhan, karena Allah pasti berserta dengan adik-adik dan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah berserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik bisa duduk kembali untuk menikmati saat teduh. Buat adik-adik yang sudah menyiapkan persembahan, jangan lupa titip ke mama papa ya, biar nanti disampaikan ke gereja. Sehat selalu ya adik-adik, jangan lupa firman Tuhan yang tadi disampaikan, bisa kita dengar dan kita pelajari untuk selanjutnya. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Iya loh adik-adik, aku hampir lupa tadi. Jangan lupa ya, ada aktivitasnya lagi loh dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama tadi. Apa aktivitasnya? Masih sama kayak minggu lalu dari Kak Reza, kita harus bikin video. Videonya tentang apa sih Kak? Aku mau videonya itu adalah kalian lagi disorot atau kalian menceritakan kembali apa sih yang sudah kita renungkan bersama, atau firman apa, atau mungkin apa yang bisa kalian ambil dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama antara Yakub sama Laban. Nah, batas atau durasi videonya itu minimal 2 menit ya. Jadi kalian harus bisa ceritain apa yang kalian dapat atau apa yang akan kalian lakukan nanti ke depannya atau yang sudah kalian lakukan antara Yakub sama Laban ini. Apakah kalian sama seperti Yakub atau lebih sama kepada Laban? Bisa dipilih, kalian mau ceritain Yakub atau kalian mau ceritain Laban, itu juga bisa. Terserah kalian. Videonya juga bisa kalian bikin semenarik mungkin atau kalian boleh ajak papa mama kalian untuk sama-sama di dalam video. Jadi kalian bisa ceritain nih ke papa mama sama orang tua kalian kalau misalkan di minggu ini kalian belajar ini loh, Pa, Ma, aku belajar ini. Nah, jangan lupa ya, videonya ini maksimal kalian harus kirim ke Teruna Shalom Depok. Maksimalnya kalian kirim di hari Rabu. Hari Rabu itu tanggal berapa? Di tanggal 17 Juni 2020. Jangan lupa ya adik-adik, karena apa? Karena ada hadiahnya. Jadi nggak mau kan rugi atau nggak mau kan kehilangan hadiah yang sangat menarik. Jangan lupa ya. Bye. Ya, hilang lagi orangnya. Toko belum ditutup.